Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bergembira? Siap menjadi orang yang terbaik? Siap menuju akhirat kemana arahnya? Emang yakin? Mana yang yakin akan masuk surga? Mana orangnya? Woi, keren. Tos kanan kirinya kita insya Allah ahli surga. Oke. Baik, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Oke ya. Bapak dan Ibu, ketahuilah ya, bahwasanya kita mendesain itu tidak ngarang-ngarang, ya, tidak asal-asalan mendesain event itu ya. Termasuk apa yang kami sampaikan itu nggak ngasal-ngasal. Oh di neraka kayak tadi, sambutan penghuni neraka, makanan penghuni neraka, minuman penghuni neraka, itu kan bajunya, udah tikarnya, selimutnya, kondisinya di neraka gitu. Kita nggak ngarang-ngarang Bapak dan Ibu. Ya, yuk tampilkan Kang. Yuk baca bareng-bareng yuk. No, ulangi lagi. 1, 2, 3, go. Oke, stop, cukup ya. Kalau gitu sama-sama kita dengarkan aja yuk, go. Seraya mereka diseret, kemudian mereka dimasukkan ke dalam air yang sangat panas. Lalu mereka dibakar di dalam api yang menyala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 30 yang artinya, Allah berfirman kepada para malaikat, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seringan-ringannya siksa pada hari kiamat ialah orang yang padanya diletakkan 2 bara api di bawah tumitnya, yang mampu mendidihkan otaknya. Pada saat itu, ia merasa bahwa tidak seorang pun yang lebih berat siksaan yang diterimanya dibandingkan dengan orang lain. Padahal sesungguhnya, itulah siksa seringan-ringannya. Pakaian penghuni neraka. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 50 yang artinya, pakaian mereka adalah dari aspal panas dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19 yang artinya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya ahli jahannam kepadanya akan ditumpahkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka, sampai-sampai itu menghancurkan tubuh bagian dalam mereka dan mengeluarkan segala organ bagian dalam. Setelah itu, tubuh rusak tersebut diciptakan kembali untuk selanjutnya menerima siksaan yang berulang-ulang. Makanan penghuni neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 hingga 7 yang artinya, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Allah juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46 yang artinya, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang
surah Al-Muzammil ayat 113 Allah juga berfirman yang artinya, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Minuman penghuni neraka, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 16 hingga 17 yang artinya, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminum air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Allah juga berfirman dalam surah Muhammad ayat 15 yang artinya, orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Tempat istirahat penghuni neraka, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 41 yang artinya, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baik Bapak dan Ibu, yang kami sampaikan itu insya Allah dah dalil pendukungnya ya, nggak ngasal-ngasal gitu. Jadi ya, cuma selama ini ya, kita itu nggak pernah lihat seperti ini gitu. Nggak tahu kita aktivitasnya ngapain aja selama ini, kita mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin ada yang juga baru tahu, oh di sana tuh makanannya begini, oh minumannya begini, oh pakaiannya begini ternyata ya, gitu. Mungkin ada ya, tapi insya Allah enggak lah ya, insya Allah sudah tahu informasi ini kan ya. Oke ya, nah ketika disampaikan ini, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka kami bisa melihat responnya pun bermacam-macam. Tapi alhamdulillah, Masya Allah semuanya larut dan ikut terlibat. Sampai tadi ada yang komen katanya Kang Yayan capek. Ya Kang, capek. Nah itu jalan-jalan ke neraka tadi. Ngebayanginnya aja aduh ya Allah, ya Allah. Gitu kan. Yang permasalahannya hati-hati pada orang yang dia itu ketika ada segala sesuatu yang informasi datangnya dari Allah dan Rasulnya, dia terus keras. Yang buat keras tuh hatinya. Kebenaran tertutup, hati-hati nih. Daripada mati, hati udah kadung keras, belum menerima nasrullah atau cahaya dari Allah, ya. Ini bahaya. Setelah mati, setelah misalkan, besok mati, oh jangan besok, nanti mati. Ternyata ini masih keras, gitu. Padahal yang kami sampaikan adalah sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kok bisa begini? Kami sih enteng-enteng aja, kami sudah tahu kok. Ini juga Rasul yang menyampaikan. Baik buruk seseorang tergantung segumpal daging. Betul kan? Nah, ini yang membuat hati keras sehingga tidak mau menerima kebenaran, dia menolak kebenaran, gelas penuh terhadap kebenaran. Karena dari usia mukhalaf akil balik, kemaksiatan terus. Begitu ada kemaksiatan, terus kan? Mulai dari akil balik. Banyak kan kemaksiatan di akil balik? Banyak kan? Mulai mungkin membantah orang tua gitu kan? Suka berbohong ke orang tua, menghardik orang tua. Ke kakak, ke saudara, begitu juga tuh. Banyak terus kemaksiatan. Itu di ketika balik, ya kan? Terus sekolah, wah tambah parah itu. Kenakalan remaja, terus di kuliah, terus. Gitu. Terus kayak gitu. Kuliah, wah lebih parah tuh, sehingga hatinya kan hitam, legam, beku, berkarat, keras, terus. Sampai kerja juga kan aktivitas haram yang dilakukan. Riba diambil, nggak ada masalah. Ya kan, suap, nggak masalah, suap ya kan. Yang penting cuannya banyak kan. Disebut orang kaya, apapun, pokoknya kemaksiatan dilakukan lah. Kalau dan Rasulnya mah nggak usah ngobrol aturan-aturan kehidupan, nggak usah. Pokoknya kehidupan ini senang-senang, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Begini nih hatinya. Ya,
Maka tugasnya, kata Rasul, itu tugasnya nangis. Karena dengan nangis ada 2 bola mata yang terpelihara dari api neraka. Yaitu yang terus menangis ya karena sedih dia banyak melakukan kemaksiatan. Menangis karena Allah. Dan berjaga, terus berzikir, mengingat Allah, bermunajat pada Allah malam hari. Sepertiga malam dia bangun. Itu akan bola mata yang akan dijaga dari api neraka. Itu kan? Itu saya nggak ngarang lagi. Itu ada. Jadi Islam ini luar biasa Bapak dan Ibu. Keren banget kalau menurut saya. Sedetail-detailnya informasi yang mulai dari proses pembuahan yang bernama manusia, pembuahan, hingga akhirnya dokter kandungan juga mengamini isi kandungan di Al-Quran, proses pembuahan hingga lahirlah manusia, itu sudah digambarkan di Quran. Mana mungkin orang yang umi bercerita seperti itu. Dan sekarang, proses pembuahan, kemudian keluar sperma, bercampur sperma, kemudian bertemu di dalam suatu yang sangat kuat, sangat kokoh. Ternyata terbukti. Tempat yang sangat kokoh itu adalah rahim. Itu sudah terbukti. Goncangan kayak apa, rahim tetap kokoh. Itu keren banget Quran. Kalau kita mikir, ya Allah, ya, apalagi kita ini masih bersyukur ketika titik hitam tuh di sini, Bapak dan Ibu, di hati kita. Coba bayangin, kalau Allah itu, nitik-nitik hitam itu membuat hati yang keras, berkarat itu enggak di hati, tapi di muka Bapak dan Ibu, apa jadinya kira-kira? Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Apa jadinya ketika noktah maksiat itu ditempel ini? Tok, maksiat 1, tok, maksiat 2, tok terus maksiat dari mulai balik. Kira-kira gimana? Mau nggak? Ada nggak yang hadir di MBUBB? Nggak ada, semua pada di rumah, malu banyak melakukan kemaksiatan. Betul betul? Yes. Jadi bersyukur atau bersyukur? Siapa di antara Bapak dan Ibu yang masih detik ini merasa sangat bersyukur? Apalagi ikut MBUBB merasa sangat bersyukur, mana orangnya? Yakin? Anda bersyukur? Anda asik tadi berjalan-jalan tadi? Jalan-jalannya ini, kan begitu kan? Di tempat yang Bapak dan Ibu belum pernah kunjungi. Oke? Inilah jalan-jalannya. Asik apa asik? Nyesel enggak nih? Apa mau jalan-jalan keluar? Kan udah biasa, ya kan? Tapi kalau ini nambah keimanan atau nambah keimanan? Nambah keimanan. Nah, cuma begini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita sudah di-tap tuh, saking cintanya Allah tuh kepada kita, Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu gitu kan. Halo, halo, halo. Angkat tangan kanannya, tepuk tangan sebelah kanannya, saudaraku. Kita sering diingatkan karena Allah itu sayang sama kita, ya. Contohnya sekarang, kita hadir di MBUBB ini, emang Anda datang sendiri atau ACC dari Allah? Kira-kira mana? ACC dari Allah. Nah, Anda sudah dihadirkan di sini kan? Itu kan sayangnya Allah tuh. Tapi sayangnya kita kadang-kadang lupa, nggak bisa nangkep pesannya Allah tuh. Padahal Allah tuh sayang, sudah nunggu. Ente salah jalur sana. Ayo tuh, aku kirimkan tuh orang yang terus ngingetin tuh. Kalau Rasulku dengan kitabullah, kitabku katanya ya, Al-Quran, itu masih enggak ente gubris oleh lah. Silakan didatangkan orang-orang yang terus menerangkan Quran, menerangkan kebenaran. Hei, Al-Quran itu mana ada celah, mana ada cacat. Ini berisi sesuatu yang rigid, strict, betul kebenarannya 100%. Bahkan kalau saya mau ngomong 1000%, 1000% kebenaran Quran. Enggak ada kitab yang bisa dibantah sampai sekarang, detik ini, yang bisa menandingi Quran. Keren atau keren? Ya, kita sekarang mau lebih taat apa lebih taat? Kenapa Anda harus lebih taat? Jorokin sebelah kanan kirinya. Hei, saudaraku, kita harus jauh lebih taat. Oke ya? Oke. Silakan semuanya berdiri. Semoga kita digolongkan orang-orang yang taat, mudah menerima kebenaran, dan punya sensitivitas. Ini Tuhan nih sayang sama aku nih. Dikirimkan orang ini yang terus menjelaskan kebenaran. Oke ya, semoga Allah mudahkan. Dan semoga kita berkumpul bareng-bareng di surga nanti. Oke ya?
Baik Bapak dan Ibu, tadi itu jalan-jalan kemana? Ke neraka. Nah, posisi penduduk neraka, penghuni neraka itu bagaimana? Murung, gitu ya dok. Terus bermuram durja, betul Pak Matsari. Terus apa lagi? Ketakutan, kesakitan, gitu kan? Jadi gimana yuk praktekin? Penghuni neraka bagaimana kira-kira? Kayak gitu ya? Menunduk kayak gini, murung. Sudah Anda praktekin? Sudah? Yuk praktekin. Nah, inilah gestur atau postur penduduk neraka Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Mohon tetap di postur seperti ini. Postur ahli neraka. Ya, kita cuma mempraktekin aja ini, bukan berarti kita nanti ahli neraka, tidak. Postur seperti ini nih, postur penghuni neraka. Kayak gimana? Bermuram durja, menunduk malu, letih lesu. Pertahankan postur itu Bapak dan Ibu. Kemudian, ketika postur itu tertunduk begitu, Anda bayangkan sesuatu yang menyenangkan. Dengan postur yang masih menunduk, bermuram durja, letih, lesu. Bayangkan sesuatu yang menyenangkan. Sulit atau sulit? Sulit atau sulit? Sulit atau sulit? Sulit Bapak dan Ibu. Oke, silakan kembali ke tempat duduk semula, ya. Kenapa kok sulit? Nah, ternyata ada yang menyampaikan begini. Apa nih? Apa maknanya itu? Emotion. 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 Emosi kita ini kan ditentukan oleh, baca bareng-bareng, motion kita Bapak dan Ibu. Ketika Anda akan memikirkan sesuatu yang menyenangkan dengan motion, dengan gerakan seperti ini akan sulit. Begitupun sebaliknya. Saya minta semuanya sekarang berdiri. Berdiri lagi Bapak dan Ibu. Ya, silakan kita akan siap berjalan-jalan menuju ke sebaliknya sekarang. Sesuatu yang menyenangkan. Senang atau senang nih? Kira-kira nanti ada yang tertidur nggak nih? Kalau ke surga, kan sesuatu yang menyenangkan. Gitu ya, atau bahaya nih, awas nih hati-hati. Siang hari, ibadah duhur, puasa lagi kan? Astagfirullahaladzim ya. Baik ya, kita tetap semangat ya, walaupun puasa nggak ada puasa yang menyakitkan, oke ya? Puasa itu menyehatkan, oke ya? Nah, sekarang kita akan buktikan Bapak dan Ibu dengan postur, dengan motion yang menyenangkan. Berarti tangannya begini nih, tangannya begini, kemudian berharap optimis tuh, menatap, menengadah ke semi ke atas ya. Nah begitu, enggak ke atas banget, enggak gitu. Ke atas sedikit gitu ya. Dan dengan senyum yang ceria. Tampilkan senyum yang ceria. Oke ya? Oke? Sudah? Gestur ini, postur ini Anda pertahankan. Dan saya minta untuk memikirkan neraka. Bisa nggak? Bisa nggak? Sulit Bapak dan Ibu. Kenapa? Inilah gestur pemenang karena motion ini sangat mempengaruhi emotion itu tadi. Oke ya? Maka yuk kita mulai sekarang yuk. Angkat tangan kanannya begini. Tengok ke atas, agak tengadah sedikit ke atas ya. Dan gestur senyum ya. Kalau ada yang gelas penuh nggak apa-apa, tapi nggak dapat hasil gitu aja kan. Nah, saya pengen gelas kosong, silahkan ya, buang egonya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tengadahkan begini, sambut sesuatu yang sangat menyenangkan. Bayangkan sesuatu yang sangat menyenangkan mulai detik ini.
Go. Bisa? Hadir sesuatu yang menyenangkan itu? Bisa kebayang? Bisa? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah siap dengan gestur atau postur yang siap menerima sesuatu yang menyenangkan, berarti saatnya kita siap untuk jalan-jalan kembali. Kemana? Ke surga. Ayo Kang, enggak? yang mengalir sungai-sungai di dalam, sedang mereka kekal di dalam sebagai kehadiran anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang bangga. Sambutan terhadap penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 23 hingga 24 artinya, sementara itu para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat akhir itu. Raut wajah penghuni surga. Anda bayangkan ya, sambil berseri-seri, Anda betul-betul hayati, Anda bayangkan. Yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 55 yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Itu tadi sambutan bagi siapa? Penghuni surga. Beda atau beda? Beda. Kalau sambutan penghuni neraka bagaimana tadi? Sambutannya itu kan raut mukanya ya. Sambutannya bagaimana? Dibelenggu, dirantai. Ubun-ubunnya kemudian ditarik, diombang-ambingkan gitu ya. Dia banting, dimasukkan, dicelupkan ke air yang mendidih gitu, diangkat, hancur semua gitu. Itulah sambutan bagi penghuni neraka. Jadi Bapak dan Ibu mau pilih yang mana? Yang surga dong ya? Oke. Untuk raut wajahnya bagaimana tuh? Berseri-seri. Lihat dong kanan kirinya berseri-seri kayak gimana dong? Inilah ahli surga ya. Oke. Apa ahli neraka masih? Ada yang melihat masih ahli neraka? Enggak ada kan? Oke. Siapa tahu kan masih tertinggal tadi ngebekas gitu. Bapak dan Ibu, ini pantauan saya tuh ke sana tuh. Ke ujung sana. Dari tadi saya merhatiin ya. Kakak beradik ini lucu loh. Gitu. Tapi dia antusias ikut terlibat gitu. Ketika coba tampilkan yang berseri-seri, itu yang kecil tuh kayak yang gede begini nih. Keren gitu, Insya Allah. Jadi bersyukur Bapak dan Ibu. Dari mulai kecil gitu sudah dipaparkan hal demikian. Gitu. Jadi sebenarnya alangkah rugi Bapak dan Ibu yang tidak membawa putra-putrinya. Kadang-kadang itu ya, bukan kadang-kadang ya, sering kejadian, dokter, tolong deh anakku dinasehati gitu ya. Loh emang kenapa Bu? Ini kalau saya ngomong dok, nggak mempan. Iya Pak ya? Ada yang begitu? Loh kok ada yang lihat-lihatan nih? Itu kan? Ada yang begitu. Kebanyakan memang begitu. Gitu. Nah makanya ya sudah, satu-satunya cara, salah satunya adalah seperti monggo hadirkan di MBUBB. Jadi untung apa untung yang membawa keluarganya di MBUBB nih? Untung banget, Masya Allah. Jadi mana yang mau riset? Ikut MBB bersama keluarganya? Ada? Loh gimana? Kok ini terdiam? Tadi katanya untung gitu. Ada yang mau hadirkan bersama anaknya? Mudah-mudahan Allah mudahkan ya.
Anda kan merasakan manfaat yang luar biasa kan dari MBUBB kan? Betul kan? Baru detik ini loh, belum selesai loh. Ya kan? Anda sudah ngerti makna kehidupan, betul? Ya Pak ya? Oke, Anda tahu bagaimana akan kembali agar selamat di kehidupan ini. Anda tahu kan? Yes, Anda tahu Bapak dan Ibu. Tujuan kita akan kemana Bapak dan Ibu? Jadi kita milih jadi ahli neraka atau ahli surga? Mana yang siap untuk jadi ahli surga? Kalau ahli surga tuh kira-kira yang bermuram durja atau yang berseri-seri? Mana orang yang berseri-seri? Pertahankan ya ahli surga itu yang berseri-seri ya. Oke ya? Oke. Tapi jangan ngeliatin saya sambil senyum-senyum terus, Pak. Baik ya. Kalau ini baru tadi raut muka sama sambutan bagi para penghuni surga atau ahli surga. Nah, yuk kita lanjutkan yuk jalan-jalannya yuk. Next. Makanan penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 20 hingga 21 yang artinya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 41 hingga 43 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak, karena apa yang telah kamu kerjakan. Stop dulu ya. Tangannya gini semua ya. Kan ini ingin berbagi kebahagiaan. Anda kan ahli surga, betul? Anda kan yang selalu ceria, iya apa iya? Berseri-seri, betul apa betul? Penuh semangat, iya apa iya? Oke, peluk teman kanan kirinya, coba ya, agar teman kanan kirinya juga merasakan ya, bahwasanya Anda berseri-seri, oke ya? Silakan baca dengan lebih berseri-seri, kan Anda ahli surga, iya apa iya? Silakan. Tetap begini Bapak dan Ibu, tularkan energinya. Oke, setelah ini dengarkan, tapi tetap begini tangannya ya, tetap begini. Apa Bu, tetap ya, mudah-mudahan nanti Allah sembuhkan ya. Oke, next. Minuman penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 17 yang artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Dalam surah Muhammad ayat 15 Allah juga berfirman, surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Pakaian penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 21 yang artinya, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Dalam surah Al-Hajj ayat 23 Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Tempat istirahat penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 54 artinya, mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Allah juga berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 15 yang artinya, mereka berada di atas divan yang bertahtakan emas dan permata.
Kebayang? Asik atau asik? Asik. Ini Bapak Ibu kan ngebayangkan dengan benda-benda yang ada di dunia kan? Iya Pak iya? Padahal ya kenikmatan yang ada di surga itu belum pernah ditemukan, belum ada bandingannya dari kenikmatan apapun yang ada di dunia. Jadi kalau tadi ngebayangin susu gitu ya, air susu ngalir itu berarti nanti banyak semut, madu juga banyak semut. Enggak. Itu akan terpancar aroma yang sangat harum. Bahkan Bapak dan Ibu enggak pernah membayangkan, enggak pernah ketemu, ini benar nih. Ini air susu nih benar nih gitu. Ketika di situ, di surga juga ada makanan kan? Makanannya tadi apa aja tuh? Buah-buahan gitu kan? Ini ketemu nih, ada apel. Anda rasain, ini kan Anda tahu nih, kelak nih apel nih kan. Begitu dimakan, krek. Nah Anda sendiri bertanya, ini benar apel nih? Kok belum pernah saya temu apel seenak ini gitu. Asik atau asik? Angkat tangan kirinya, elus-elus teman sebelah kanan kirinya. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali saudaraku. Semoga kita bisa merasakan hal yang Allah sudah tunjukkan kepada kita, sudah gambarkan kepada kita, para penghuni surga. Tetapi yakinlah saudaraku ya, kenikmatan itu akan jauh berkali-kali lipat ya dari kenikmatan yang Anda rasakan selama di dunia. Enggak akan pernah ketemu. Gitu. Kalau ada dipan, kalau ada pakaian paling sutra gitu ya, mentok begitu dipakai. Masih ada rasa ngeganjel bulu-bulunya. Masih ada. Tetapi pakaian di akhirat dari sutra sama dari sutra sama gitu. Tapi begitu dipakai, ketika nempel di kulit Anda bisa ngerasain, wah nyaman banget. Semakin dipakai, semakin Anda berkeringat. Keringatnya juga bau wangi. Ini juga semakin dipakai semakin nyaman. Pengen atau pengen ke surga? Pengen apa pengen? Bener nih. Mana yang pengen ke surganya Allah? Syaratnya bagaimana? Oh bertakwa balik tadi ya. Coba lihat amalan tadi, catatan amalnya. Kira-kira kalau penghuni surga apa yang harus dilakukan ketika melihat catatan amalnya itu? Berubah mukanya bermuram durja enggak begitu lihat catatan amal? Enggak ya? Bolehlah ya itu sebagai pertanda aja ya. Karena apa yang kita butuhin itu banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak beristighfar ya. Terus ya Bu, Pak, oke ya? Bu, oke ya? Ahli surga, semangat. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kembali berjalan-jalan ke suatu tempat yang sangat menyenangkan, sangat menenteramkan gitu. Mau apa mau? Bener nih, serius? Enggak serius, mau apa mau? Ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga dong, ahli surga selalu ceria. Mau apa mau? Jalan-jalan ke tempat yang jauh lebih enak. Mau? Oke, siap ya? Semuanya Anda lepas tuh, bukan terus semuanya, hati-hati ya, kayak tadi ya. Sal dilepas, kemudian ini nemtek dilepas, ya. Sepatu juga dilepas, jaket dilepas, gitu. Sudah? Sudah ya? Ibu-ibu kaos kaki tetap dipakai. Jam tangan, ganggu konsentrasi, dilepas. Gitu. Sudah? Kacamata dilepas aja Pak. Dilepas aja. Baik. Saya juga akan ngelepas nih, tapi nggak ketahuan mana yang tidur nanti ya. Baik, kita regangkan dulu yuk. Peregangan dulu. Begini, yuk peregangan dulu.
kanan, kiri gitu ya. Silakan. Mau begini juga boleh. Mau berdiri juga boleh begini ya, boleh. Atau kalau cukup dengan duduk, ya oke lah, cukup. Sudah diregangkan? Sudah rileks? Sudah ya? Saya minta gelas kosongnya ya. Kita open mind ya. Karena yang gelasnya penuh pasti nggak dapat apa-apa. Ya, silakan open mind. Sudah siap kita jalan-jalan menuju tempat yang sangat luar biasa, menenteramkan, menyejukkan, sangat indah. Siap? Oke. Saya minta silakan duduk dengan rileks posisinya, tidak bersandar, tapi juga tidak begini banget. Pokoknya rileks aja lah, rileks. Bersandar dikit punggungnya ya, nempel di kursi. Rileks. Baik. Saya minta untuk semua memejamkan mata dulu, ya. Sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Beristighfar, memohon ampun pada Allah. Astagfirullah. Dan mengucap hamdalah, alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Baik Bapak dan Ibu, semua setelah ini fokus hanya mendengarkan saya. Yang terdengar hanya suara saya. Suara di luaran sana yang mungkin masih Anda dengar, lama-kelamaan semakin tidak terdengar. Semakin Anda fokus, semakin Anda mendengarkan ucapan saya, Anda akan semakin fokus. Dan Anda akan merasakan kenyamanan, ketentraman, situasi yang rileks yang akan kita tuju sekarang. Saya minta untuk tarik napas dulu, pelan-pelan. Buang perlahan Bapak dan Ibu. Lagi lakukan, tetapi kali ini lakukan dengan zikir. Tarik napas dengan zikir. Zikir apapun. Anda yang lebih tahu zikir mana yang menenteramkan diri Anda. Oke. Tarik napas dengan teratur dan sambil berzikir. Buang napas pelan dan sambil berzikir. Sekali lagi tarik napas dalam sambil berzikir terus. Dan buang napas pelan sambil berzikir Bapak dan Ibu. Lagi terus Anda lakukan itu. Semakin Anda bernapas sambil berzikir, maka Anda akan merasakan rileks. Tubuh Anda akan merasakan segar, merasakan fresh. Lagi, tarik napas sambil berzikir, maka tubuh Anda akan jauh lebih rileks, jauh lebih segar dari sebelumnya. Lakukan sekali lagi. Ketika Anda melakukan sekali lagi bernapas sambil berzikir, maka saat ini Anda dalam kondisi yang sangat rileks. Anda bisa merasakan Anda berada pada kondisi yang sangat fresh, sangat segar Bapak dan Ibu. Terus sambil bernapas, sambil berzikir, terus agar Anda merasakan tubuh yang rileks. Saya minta sekarang konsentrasi pada pikiran Anda, pada otak Anda. Ketika Anda bernapas teratur dan sambil berzikir, maka pikiran dan otak Anda akan rileks Bapak dan Ibu. Terus bernapas teratur dan berzikir, pikiran dan otak Anda akan jauh lebih rileks, akan semakin rileks. Terus bernapas sambil berzikir, maka
pada kondisi yang paling rileks. Pikiran Anda fresh, otak Anda fresh. Saya minta konsentrasikan sekarang kepada mata Anda yang selama ini Anda pakai kadang-kadang untuk kemaksiatan. Sambil bernapas dan terus berzikir, konsentrasikan pada mata Anda yang saat ini lelah, maka ketika Anda bernapas sambil terus berzikir, maka mata Anda akan semakin segar, Bapak dan Ibu. Penglihatan Anda nanti akan lebih bening dari sebelumnya, lebih cemerlang dari sebelumnya. Terus bernapas sambil berzikir, minta maaf kepada mata. Insya Allah setelah ini ketika Anda terus bernapas sambil berzikir, sambil mengkonsentrasikan pikiran Anda pada mata Anda, maka mata Anda akan rileks, mata Anda akan jauh lebih fresh, mata Anda akan semakin segar, Bapak dan Ibu. Saya minta konsentrasikan pada rongga hidung Anda. Selama ini mungkin ada pilek, ada sakit di rongga hidung Anda dan tenggorokan Anda. Maka ketika Anda bernapas teratur dan terus berzikir, maka rongga hidung Anda, tenggorokan Anda akan bugar kembali, Bapak dan Ibu. Akan fresh, jauh lebih bugar, jauh lebih fresh dari sebelumnya. Asal dengan terus bernapas dan terus sambil berzikir, Bapak dan Ibu. Terus Anda rasakan ya, aliran napas Anda akan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Saat ini Anda merasakan tenggorokan Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sangat luar biasa, segar kembali. Terus bernapas sambil berzikir, Bapak dan Ibu. Dan konsentrasikan pada paru-paru Anda yang selama ini bernapas tidak pernah kenal berhenti. Menemani hidup Anda hingga puluhan tahun, memberikan suplai oksigen yang terbaik. Maka ketika Anda bernapas dan terus berzikir, paru-paru Anda akan semakin optimal dalam mengambil oksigen dan terus menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Terus bernapas sambil berzikir dan teratur, paru-paru Anda semakin bugar, berfungsi semakin segar kembali, Bapak. Dan napas Anda menjauh-jauh lebih dalam, jauh-jauh lebih segar, jauh-jauh lebih fresh dari sebelumnya. Terus bernapas sambil berzikir, maka paru-paru Anda akan bernapas dalam kondisi paling fresh dari selama ini, kondisi fresh yang pernah Anda alami sebelumnya. Terus Bapak dan Ibu bernapas sambil berzikir, konsentrasikan pada pencernaan Bapak dan Ibu. Lambung Bapak dan Ibu selama ini dipaksa diberikan makanan-makanan yang kadang tidak mengenakan di lambung Bapak dan Ibu. Tetapi ketika Bapak dan Ibu terus bernapas sambil berzikir, maka lambung Bapak dan Ibu akan merasakan enak, akan merasakan lebih nyaman, akan merasakan jauh lebih nyaman, Bapak. Anda juga merasakan energi itu mengalir di tubuh Bapak dan Ibu, mengalir di tubuh Anda. Anda sekarang merasakan ada angin yang sepoi-sepoi. Itulah energi yang akan membuat diri kita, badan kita fresh. Anda sekarang, saya tidak tahu
Apa bentuk energi yang Anda rasakan sekarang? Bisa jadi berupa hembusan-hembusan angin, bisa jadi berupa rasa dingin yang membuat badan Anda sejuk. Pencernaan Anda segar kembali. Terus bernapas sambil berzikir. Maka dalam posisi duduk Anda, tempat duduk Anda, ketika Anda terus bernapas sambil berzikir dan terus rileks, maka Anda duduk dalam kondisi sangat nyaman Bapak dan Ibu. Dengan terus bernapas sambil berzikir, dengan zikiran yang Bapak Ibu tahu paling nyaman, akan membuat organ yang ada, yang menopang tubuh Anda di bangku saat ini, semakin nyaman. Pinggang Anda rasakan semakin nyaman. Semakin fresh, semakin segar dari sebelumnya. Paha Anda, lutut Anda, betis Anda, ketika Anda terus bernapas sambil berzikir, maka Anda akan merasakan otot-otot paha Anda, otot-otot betis Anda akan rileks, akan jauh lebih rileks. Anda sekarang bisa merasakan otot paha Anda, otot betis Anda ketika Anda bernapas dengan tenang dan terus berzikir pada Allah. Maka otot-otot tersebut akan semakin rileks, semakin bugar. Jauh lebih bugar, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Anda akan merasakan ototnya sangat nyaman Bapak dan Ibu. Tungkai dan telapak kaki. Ketika bernapas terus sambil berzikir, Anda bisa merasakan yang mengalir di kaki Anda. Akan membuat kaki Anda, otot-otot, persendian, dan tulang di kaki Anda jauh lebih fresh, jauh lebih segar, jauh lebih bugar dari sebelumnya Bapak dan Ibu. Dan Anda terus merasakan energi yang sekarang yang terus mengalir di tubuh Anda, yang akan membuat tubuh Anda semakin bugar dari ujung kepala hingga ujung kaki Anda. Pikiran Anda, mata Anda, mulut Anda, paru-paru Anda, jantung Anda, ginjal Anda, lambung Anda, usus Anda, saluran kemih Anda, otot-otot di kaki dan otot-otot di lengan, persendian Anda, dan semua organ yang ada di tubuh Anda ketika Anda bernapas sambil berzikir, maka akan semakin bugar. Anda akan merasakan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Akan merasakan tubuh ini jauh lebih fresh, semakin fresh, jauh lebih fit, semakin fit dari sebelumnya Bapak dan Ibu. Terus rasakan betapa energi itu membuat tubuh ini merasa nyaman. Sambil bernapas, sambil berzikir Bapak dan Ibu. Rasakan energinya. Ketika Anda sudah tidak lagi merasakan sakit atau penyakit yang ada di tubuh Anda, maka dengan sambil terus bernapas dan berzikir, Anda masih merasakan energi itu, silakan energi itu dialirkan pada organ yang masih merasa sakit. Dan setelah dialirkan, maka organ-organ dan semua bagian yang ada di tubuh ini akan semakin fit, akan semakin fresh. Setiap sel di tubuh kita ketika Anda terus bernapas dan sambil berzikir, maka sel akan bekerja semakin optimal, semakin sehat, jauh lebih sehat dari sebelumnya.
sehingga tubuh Anda akan merasakan segar dan bugar, sehat, fit, dan fresh. Jauh dari kondisi fresh, segar, dan fit yang selama ini Bapak Ibu pernah rasakan. Sekarang jauh lebih fresh, lebih segar, lebih sehat, lebih fit, lebih bugar Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ketika tubuh ini sudah fresh, sudah segar, sudah bugar dari sebelumnya, dan Anda merasakan bahwa saya sekarang kondisi yang sangat top, sangat puncak untuk kebugaran Anda. Saya akan mengajak Anda menuju sesuatu yang sangat menyenangkan. Anda sekarang sudah tiba, sudah sampai di lokasi tersebut. Anda melihat di depan Anda melihat istana yang sangat megah, istana yang sangat bagus. Saya tidak tahu, yang lebih tahu Anda, mana warna yang lebih bagus di istana itu. Anda bayangkan, Anda lihat istana dengan warna yang Anda sukai, terlihat di hadapan mata Anda. Semakin Anda membayangkannya, semakin Anda terus tergambar betapa Masya Allah, luar biasanya istana yang ada di hadapan Anda. Dengan warna yang berkilau, dengan bangunan yang sangat kokoh, dengan material, dan Anda merasakan, Anda sentuh dindingnya, Anda merasakan sangat bagus Bapak dan Ibu. Anda juga melihat di sekitar istana itu tampak, saya tidak tahu apa yang menyejukkan pandangan Anda. Bisa jadi bunga yang Anda sukai, dengan berwarna-warninya bunga favorit Anda tampak sekarang ada di sekitar istana tersebut Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu apa yang merasa nyaman di pandangan Anda. Mungkin bunga yang sangat nyaman dilihat dengan warna-warninya. Dan ketika Anda sentuh Bapak dan Ibu, Anda juga merasakan betapa lembutnya bunga-bunga itu kalau memang itu bunga. Anda juga bisa mencium wanginya bunga yang ada di komplek istana itu Bapak dan Ibu. Semakin Anda mencium bunga itu, semakin Anda merasakan sungguh harum, sungguh menyejukkan, dan sungguh menenteramkan diri Anda Bapak dan Ibu. Mungkin saat itu Anda tidak sendiri, tetapi Anda ditemani dengan orang yang Anda kasihi. Ternyata orang yang Anda kasihi, silakan Anda bayangkan ada di samping Anda Bapak dan Ibu. Dan silakan Anda saling melihat dan memberikan senyuman terbaik pada orang yang Anda kasihi itu. Kemudian Anda pun merengkuh tangannya dan Anda merasakan tangannya sangat lembut. Kemudian Anda berjalan bergandengan dengan terus merasakan kepalan orang yang Anda cintai yang sangat lembut. Semakin Anda menggenggam, membayangkan sambil menggenggam, dan Anda semakin erat menggenggam genggamannya, membalas genggamannya, maka akan semakin tentram diri Anda. Anda pun bergandengan, berjalan bersama-sama, memasuki istana itu. Anda merengkuh pintu
di istana itu, Bapak dan Ibu. Ketika Anda menempelkan telapak tangan Anda di pintu itu, Anda bisa merasakan betapa halusnya pintu itu. Walaupun ketika Anda melihat pintu itu sangat kokoh, sangat bagus, belum pernah Anda melihatkan pintu sebagus ini sebelumnya. Anda pun kembali melihat orang yang Anda gandeng tadi sama-sama tersenyum. Anda tersenyum, orang yang Anda kasih tersenyum. Dan kemudian Anda pun masuk, membuka pintu itu, Anda pun mendengar suara pintu terbuka. Dan Anda juga merasakan angin yang sepoi juga sangat menenteramkan, sangat menyejukkan diri Anda. Sangat membuat nyaman. Dan Anda memasuki ruangan di tengah istana itu. Dan Anda melihat betapa megahnya istana itu. Semakin Anda pandangi dengan detail, Anda yang lebih tahu warna favorit apa yang membuat Anda merasa nyaman, merasa wow melihat bangunan istana ini. Ketika Anda pandangi, maka Anda akan semakin merasakan sangat indah. Ternyata istana ini sangat indah. Belum pernah Anda temui sebelumnya. Dengan cat favorit Anda. Dengan ornamen yang Anda sukai. Kemudian Anda pun berjalan dengan terus memberikan senyuman yang sangat menenteramkan. Ketika Anda membayangkan orang yang menemani Anda jika ada, ya, maka ketika saling bersenyuman, maka akan lebih nyaman suasananya. Akan membawa Anda ke alam yang jauh lebih menenteramkan, jauh lebih menyejukkan, jauh lebih nyaman. Anda rasakan Bapak dan Ibu. Kemudian Anda pun bergegas ke ruangan selanjutnya. Sama Anda melihat di situ pintu yang luar biasa bagusnya. Sangat kokoh. Dengan warna yang itu warna favorit Bapak dan Ibu. Anda pun membuka pintu itu. Dan Anda melihat lemari yang sangat bagus dengan warna kesukaan Bapak dan Ibu. Kokoh juga di situ. Anda menghampiri lemari itu. Kemudian Anda membuka pintu lemari itu. Begitu Anda membuka pintu lemari itu, Anda melihat ada pakaian yang selama ini Anda impi-impikan, Anda ingin mempunyai, bahkan Anda ingin memakai pakaian tersebut. Dengan warna favorit Anda tentunya. Anda yang lebih tahu. Anda pun kemudian mengambil pakaian tersebut. Ketika mengambil pakaian tersebut, tangan Anda bersentuhan dengan kain tersebut. Anda bisa merasakan tangan Anda menyentuh benda yang Masya Allah jauh lebih lembut, sangat lembut dari benda apapun yang pernah Anda pegang selama ini. Saya tidak tahu bahannya apa, Anda yang lebih tahu, mungkin sutra, atau bahan apa yang jauh lebih nyaman. Anda pun mencoba memakai baju itu. Dan ketika Anda pakai baju itu, semakin Anda lengkap memakainya, maka semakin lengkap juga kain tersebut menyentuh kulit Anda. Anda merasakan sangat lembut. Mulai dari tangan Anda, dada Anda, punggung Anda, perut Anda.
bersentuhan dengan kain tersebut. Anda rasakan sangat lembut, sangat nyaman. Anda pun tersenyum. Saling melempar senyuman. Bisa Anda lihat kegembiraan yang belum pernah tergambar sebelumnya. Bersama orang yang Anda kasih tadi, kemudian Anda bersama-sama bergegas menuju suatu ruang. Dan di situ Anda melihat ada buah-buahan favorit Anda. Buah-buahan kesukaan Anda. Yang lebih tahu Anda. Bisa apel. Mungkin anggur. Mungkin pisang. Saya tidak tahu. Bayangkan itu adalah buah favorit Anda. Dengan warna yang sangat indah. Belum pernah Anda temui buah dengan warna yang sangat indah seperti itu. Anda pun bergegas kemudian mengambil buah itu dan memakan buah itu. Ketika Anda mendekatkan di mulut Anda, maka hidung Anda pun juga mencium aroma buah yang sangat nikmat. Anda pun kemudian mengunyah. Perlahan-lahan Anda kunyah buah itu. Dan ketika Anda perlahan-lahan mengunyah buah tersebut, menempel di lidah Anda, menempel di langit-langit mulut Anda merasakan rasa yang itu rasa favorit Anda. Tetapi semakin Anda merasakan mengunyah, ternyata rasa favorit Anda itu yang Anda rasakan dari buah ini jauh lebih nikmat, jauh lebih lembut ketika menempel di lidah Anda, di tenggorokan Anda. Tenggorokan Anda merasakan sangat lembut. Dan ketika masuk di lambung Anda merasakan juga rasa yang sangat dingin di perut Anda. Anda rasakan ini semakin menyejukkan. Anda bisa merasakan jauh lebih nyaman perut Anda ketika makan buah ini. Anda pun melihat kemudian selanjutnya ada minuman favorit Anda di situ. Anda pun merengkuhnya dan kembali Anda meminum. Minuman yang sangat menyegarkan. Membasahi mulut Anda rasakan menyegarkan tenggorokan Anda, dan kembali Anda merasakan sangat nyaman di lambung Anda. Kemudian bersama orang yang Anda kasih tersebut, Anda bergegas pada suatu ruangan, Bapak dan Ibu. Dan di situ suatu ruangan yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Warnanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Lantainya saya tidak tahu kesukaan Bapak dan Ibu. Mungkin juga dari marmer, mungkin juga granit, atau mungkin karpet yang ketika Anda menginjakkan kaki Anda di karpet tersebut, Anda merasakan karpet itu sangat empuk, Bapak dan Ibu. Kemudian Anda juga melihat ada dipan di sana. Sangat bagus Anda lihat dengan warna favorit Anda, dengan warna kesukaan Anda. Anda juga melihat ada kasur yang bisa terlihat sangat empuk dengan selimut yang sangat tebal. Anda pun bergegas ke atas dipan itu bersama orang yang Anda kasihi, Bapak dan Ibu. Ketika Anda menyentuh kasurnya, betul tangan Anda bisa menyentuh kasur tersebut dan Anda merasakan di tangan Anda bahan dari kasur itu sangat lembut.
Belum pernah Anda temui lembut seperti ini. Dan Anda pun merasakan selimutnya juga. Saya tidak tahu, mungkin sutra. Atau bahan yang lebih lembut dari itu. Atau bahan favorit Anda. Ketika Anda memegang selimut itu, Anda akan merasakan juga sangat lembut, sangat nyaman. Kemudian Anda pun berbaring di atas kasur yang sangat nyaman. Rasakan Bapak dan Ibu, Anda saat ini terbaring di atas kasur yang dengan bahan yang sangat nyaman, sangat empuk. Belum pernah Anda merasakan kenyamanan yang seperti ini ketika Anda berbaring di kasur tersebut. Ketika Anda merasakannya, maka betul akan semakin nyaman. Anda merasakan itu. Dan ketika Anda merasakan nyaman itu, Anda berbagi dengan yang orang Anda cintai, dengan yang orang Anda kasihi, ternyata ada di samping Anda. Dan Anda pun, saya tidak tahu, melakukan aktivitas yang sama-sama menyenangkan dan bikin nyaman. Belum pernah Anda lakukan aktivitas itu sebelumnya. Belum pernah Anda rasakan aktivitas itu sebelumnya. Bersama orang yang Anda cintai. Sangat nyaman. Jauh lebih nyaman. Anda belum pernah merasakan nyaman seperti ini. Baik. Semakin Anda merasakan, maka akan semakin nyaman Bapak dan Ibu. Ketika Anda merasakan kenyamanan itu, tubuh Anda rasakan semakin bugar. Sekujur tubuh Anda, dari ujung rambut Anda hingga ujung kaki Anda. Ketika Anda bersenang-senang, saat itu, maka tubuh Anda akan bugar, sangat bugar. Saya akan menghitung dari hitungan 1 hingga hitungan ke-10. Ketika saya menghitung dari hitungan 1 hingga hitungan 10, Anda terus merasakan posisi yang sangat nyaman, sangat rileks. Posisi yang menyehatkan, membuat diri Anda, sel di tubuh Anda, sehat dari sebelumnya. Ketika saya menghitung nanti, maka atas izin Allah, segala sesuatu rasa sakit yang selama ini Anda rasakan, atas izin Allah, ketika saya menghitung nanti perlahan-lahan dari 1 sampai 10, maka akan berganti menjadi rasa yang menyehatkan diri Anda. Anda akan fresh, Anda akan merasakan kesehatan yang paripurna. Pada hitungan ke-10 nanti. 1. Terus bernapas sambil berzikir Bapak dan Ibu. Dan terus merasakan kenyamanan yang baru saja Anda rasakan kenyamanan itu. Yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. 2. Rasakan rasa nyaman itu. Energi, rasa bugar itu Anda alirkan Bapak dan Ibu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki Anda. Perlahan-lahan Anda alirkan. 3. Ketika Anda mengalirkan energi tersebut, maka tubuh akan semakin sehat.
4. Aliran energi itu yang membuat nyaman. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih merasakan hembusan angin yang dingin, atau putaran-putaran angin, atau energi mungkin yang Anda rasakan di tubuh Anda ada yang dingin. 5. Alirkan energi yang dingin itu, yang menyehatkan itu pada organ yang Bapak Ibu kehendaki, agar organ tersebut menjadi semakin sehat. Silakan Bapak dan Ibu. Rasakan energi itu. Saya tidak tahu Anda sendiri yang merasakan energi itu. Bisa jadi tadi ya angin atau rasa dingin yang ada di tubuh Anda. Silakan alirkan pada organ yang ingin organ itu jauh lebih sehat dari sebelumnya. 6. Anda merasakan organ tersebut semakin nyaman, semakin sehat dari sebelumnya, semakin fit. 7. Terus Anda akan merasakan nyaman. Anda akan merasakan sel-sel di tubuh Anda, bagian-bagian paling kecil di tubuh Anda akan kembali bergairah. Sel tersebut akan kembali berfungsi, akan kembali bugar, akan kembali sehat. 8. Maka ketika sel itu akan kembali bugar, kembali sehat, kembali fit, maka otomatis organ di seluruh tubuh Anda juga akan merasakan sehat, merasakan fit, merasakan bugar, jauh lebih bugar dari sebelumnya. 9. Siap-siap Anda untuk di hitungan 10, Anda membuka mata Anda. Pada hitungan 10 nanti, ketika Anda membuka mata Anda, bersamaan dengan lampu yang menyala, dan ketika Anda membuka mata Anda, maka tubuh Anda sekarang seperti terlahir kembali, bahkan lebih fresh, bahkan lebih sehat, bahkan lebih fit, lebih bugar dari sebelumnya. Siap-siap Anda merasakan itu. Saat ini saja Anda merasakan sudah sangat nyaman. Apalagi ketika hitungan 10, Anda merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat fresh, sangat fit, sangat prima dari sebelumnya. Siap-siap Bapak dan Ibu, rasakan sesuatu yang paling nyaman dari sebelumnya. 10. Silakan perlahan-lahan buka mata Bapak dan Ibu, dan perlahan juga lampu di ruangan dinyalakan. Ketika lampu ruangan nyala, maka tubuh Anda merasakan sangat bugar, sangat sehat, sangat fit dari sebelumnya. Mari ucapkan Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Diregangkan begini. Regangkan begini. Allah. Anda merasakan bugar? Merasakan sehat? Merasakan bugar? Anda merasakan sehat? Jauh lebih segar dari sebelumnya? Jauh lebih segar? Ada yang tertidur? Ada? Masya Allah. Tidur dengan sangat nyaman ya Bapak dan Ibu ya? Oke, hingga sampai saat ini belum terbangun. Asik. Anda beruntung berada di ruangan ini, Anda bersyukur? Mana yang merasa sangat bersyukur? Mana yang merasakan tubuh semakin bugar? Yang semakin fit? Jauh lebih fresh dari sebelumnya. Katakan kepada kanan kirinya, saya lebih fresh, saya lebih segar, saya lebih bugar, saya lebih sehat dari sebelumnya. Saudaraku, kita adalah ahli surga yang akan terus bugar, saudaraku.
Oke, silakan Bapak dan Ibu kembali dipakai semua atributnya ya. Oke, perlahan-lahan. Gitu. Enggak apa-apa, ya kan? Seger banget itu. Kebablasan jalan-jalannya ya. Oke. Asik apa asik? Di MBUBB kapan itu ya? Ada yang nggak bisa jalan. Setelah mengikuti sesi ini, kaget tuh bisa jalan ternyata. Ada yang tadinya punya sakit mah, setelah sesi ini mahnya hilang. Ya, semoga tadi kan tubuhnya sudah dibikin bugar, bikin fresh ya. Semoga sel-sel di tubuh setelah ini akan bekerja terus bugar, terus fresh. Siap ya? Asik?